Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi saudara mahasiswa. Ini adalah pertemuan perdana, pertemuan yang pertama kali. Di dalam pertemuan ini ya sifatnya masih warming up saja. Akan saya sampaikan kontrak perkuliahan, yaitu apa-apa yang kita sepakati akan kita lakukan di dalam perkuliahan selama di semester ini. Di semester ini nanti ada 16 kali pertemuan. Apa isinya ya saya sampaikan di awal ini biar ada kesepakatannya. Oke, gitu. Ada pertemuan pertama, kontrak perkuliahan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, identitas mata kuliah, manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah maksudnya, lalu referensi atau rujukan untuk metode perkuliahan, tugas-tugas selama semester ini, lalu asesmen, jadwal perkuliahan, dan motivasi perkuliahan. Ya, saya diminta oleh lembaga menyampaikan motivasi kepada saudara. Ya, oke, itu kira-kira ya. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini bernama Pancasila atau Pendidikan Pancasila. Ya. Ada 2 SKS, 2 satuan gili semester. Ini yang perlu dipahami saudara mahasiswa. 2 satuan gili semester artinya 1 minggu ada 2 jam tatap muka. Jadi ada 100 menit tatap muka. Lalu ada tugas-tugas terstruktur yang jelas dari dosen 100 menit. Dan satu lagi ada tugas mandiri 100 menit, itu 2 SKS. Jadi 2 SKS itu sudah seperti itu. Jadi tatap mukanya 2 jam, tugasnya terstruktur 2 jam, tugasnya mandiri 2 jam. Jadi kalau Anda mengambil 20 SKS ya sudah cukup berat sebenarnya ya, sudah cukup berat. Lalu berikutnya mata kuliah ini tidak ada prasyarat. Ini termasuk mata kuliah wajib ya, di perguruan tinggi wajib, tidak ada prasyarat. Karena memang ada mata kuliah prasyarat ya. Contohnya misalkan skripsi. Nanti prasyaratnya sudah lulus metode penelitian misalkan seperti itu ya. Tapi ini non prasyarat. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen. Ya, saya, ada Pak Muhajir, ada Bu Siti, ada Pak Pri, dan seterusnya ya, banyak ya. Saya kebagian di prodi pendidikan olahraga, lalu di matematika, di bahasa Indonesia. Saya kebagian di situ, bapak-bapak dan ibu yang lain di prodi yang lain. Insya Allah, secara umum yang saya sampaikan adalah sama. Itu untuk identitas mata kuliah. Berikutnya, manfaat yang kita harapkan bisa kita dari perkuliahan ini. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang ideologi negara ya. Memang ada yang kritik, negara kok punya ideologi ya. Yang punya ideologi mestinya manusia ya gitu, tapi oke lah. Nah, jadi ideologi dari kata ide, gagasan. Gagasan yang dianggap paling baik, gagasan yang dianggap paling benar. Jadi ideologi nanti akan kita bahas di sini. Kedua, diharapkan ini bisa membangun identitas nasional. Namanya identitas ini berarti karakteristik berarti membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Indonesia berbeda dengan lain, misalnya karena Pancasila ini, dan sebenarnya banyak identitas yang lain, ya. Tidak hanya itu. Berikutnya nanti juga mengajarkan etika dan moral. Yang perlu saudara mahasiswa ketahui bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, kekuatan moralnya semakin besar. Tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan, kajiannya lebih pada ilmu, sains,
bukan etik, bukan moral lagi. Jadi untuk Anda, saudara mahasiswa, ini akan lebih pada sainsnya, pada ilmunya ya. Kalau di SD, SMP, moralnya yang besar. Oke. Berikutnya ini juga memberi manfaat penghargaan terhadap keberagaman, apalagi negara kita negara yang sangat berbineka tunggal ika. Agamanya yang beragam, suku bangsanya ada banyak sekali, bahasa daerahnya ada banyak sekali, keseniannya ada banyak sekali. Mari kita memberi penghargaan, saling menghormati, saling menghargai ya, antar budaya yang beragam, suku yang beragam, kesenian yang beragam, agama yang beragam. Berikutnya memberikan manfaat yaitu partisipasi politik. Salah satunya saudara mahasiswa diharapkan tidak menjadi golput ya, golongan putih, golongan yang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum. Tahun 2024 nanti ada pemilu, saudara diharapkan, sangat diharapkan tidak menjadi golput, tapi ikut menentukan pilihan sesuai nurani kalian. Mari kita belajar demokrasi yang bagus, kita hindari money politik, yang kita hindari money politik. Berikutnya untuk penyelesaian konflik-konflik. Negara kita ini sangat riskan konflik karena keberagaman seperti tadi. Alhamdulillah konflik ada sudah selesai di zaman Pak SBY. Sekarang masih ada konflik di Irian sana ya, mudah-mudahan juga segera selesai. Berikutnya memberikan gambaran perspektif globalnya. Berikutnya juga persiapan karir. Berikutnya menginternalisasi nilai-nilai, penanaman nilai-nilai yang positif kepada mahasiswa, tentu nilai-nilai ya sesuai dengan kondisi kita bangsa Indonesia ini. Secara umum, deskripsi dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini ingin membekali saudara mahasiswa ya, agar saudara dapat mengenali, dapat mengetahui, dapat memahami, menghayati, dan lebih penting lagi mengamalkan dan melestarikan Pancasila, baik itu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu, jadi setelah mengetahui, mengenali, memahami, menghayati, mengamalkan, dan tentu lebih penting lagi juga melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya pertama diminta saudara setelah mengikuti perkuliahan ini nanti dapat menunjukkan sikap tanggung jawab profesi yang saudara geluti, tentu dilandasi nilai-nilai terkandung pada Pancasila ya. Yang kedua, menguasai dan memahami tentang konsep pendidikan Pancasila ini. Berikutnya, saudara diharapkan mampu menerapkan ilmu dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini terkait pada implementasi. Berikutnya, saudara diharapkan mampu menunjukkan sikap mandiri dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berikutnya, Anda juga diharapkan setelah memahami ini, mengamankan nilai-nilai Pancasila agar tetap lestari, tetap abadi di bumi Indonesia ini. Kira begitu. Dan yang terakhir, menerapkan implementasi dari kehidupan sehari-hari tadi sudah di depannya. Oke. Sebagai rujukan atau referensi, saudara bisa baca di antaranya. Ini ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karya Pak Jamalong. Berikutnya ada Pancasila suatu orientasi sikap dari Pak Terjidal Mudiarjo yang dulu pernah menjadi ketua lapas di Malang ya, kalau tidak salah menjadi rektor di UB ya, Universitas Brawijaya. Berikutnya juga bisa dibaca buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan oleh Zainul Ittihad Amin. Berikutnya juga ada buku dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jadi judulnya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, ya,
ya, anak bisa mencari itu ya. Dan tentu masih banyak lagi buku-buku yang bisa saudara baca ya. Apalagi sekarang sudah ada internet, gampang ya. Banyak buku-buku digital yang bisa kita baca di sana. Jadi tidak harus beli buku ya, beli ya nggak apa-apa. Tapi buku digital kan juga banyak lengkap ya. Itu hanya sebagian, sangat banyak anak-anak kalau kita mau baca, mau cari-cari di internet buku-buku tentang Pancasila ya, sangat banyak sekali. Oke, itu kira-kira ya beberapa referensi dan masih banyak lagi ya. Di dalam perkuliahan nanti fokusnya peran aktif mahasiswa itu 80%. Saya yang mendampingi kalian cukup 20% ya. Sampai di penjelasan seperlunya saja. Karena memang Pancasila ini kan ada di SD sudah dapat pelajaran PKN ya, PPKN atau PKN, di SMP ya dapat, di SMA dapat, diulang-ulang ya. Namun di sini kajiannya lebih pada ilmu itu tadi ya. Jadi saya pegang peranan 20%, selebihnya saudara diisi tanya jawab, diskusi, nanti ada presentasi dan juga ada tugas-tugas, baik tugas-tugas yang bersifat individu maupun tugas-tugas yang bersifat kelompok ya, kelompok. Untuk tugas-tugas, yang tugas kelompoknya adalah saudara membuat makalah. Nanti judulnya sudah saya share di grup gitu ya, silakan dibagi sendiri kelompoknya. Ada 13 tema, 13 topik ya, yang kita pelajari pada kuliah ini, pada semester ini ya. Pertemuan pertama ini saya, berarti kan masih 14, masih 13 bagian kalian ya. Jadi saudara buat makalah, nanti diketik di A4 ya, sampai makalah. Dari makalah itu dibuat namanya PowerPoint, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva ya. Tapi nampaknya kok bagus Canva ya. Oke. Mana yang Anda bisa, mana yang mudah itu. Namanya PowerPoint itu berarti hanya PowerPoint saja. Anda tidak boleh menampilkan sebagai PowerPoint, itu namanya power ya. Tidak ada poinnya. Jadi ini poin-poin saja, penjelasannya saudara yang akan menjelaskan. Nanti teknisnya kalau kelompok 1 sebagai yang maju di depan pemerasaran, kelompok 2 menjadi sekretaris dan moderatornya. Begitu seterusnya ya. Terkait dengan assessment, terkait dengan penilaian, ada 4 aspek saudara ya. Yang pertama partisipasi, kemudian saudara dalam perguruan ini hadir tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak masuk tanpa izin. Itu poinnya 10% ya. Dengan tugas-tugas baik individu maupun kelompok ini nanti poinnya 20%. UTS porsinya lebih besar lagi 30%, dan ulangan akhir semester atau final test 40%. Jadi totalnya 100% ya. Untuk jadwal semester ini, hari Rabu saya di Pendidikan Olahraga, ruang C5 kampus Ayani. Untuk hari Kamis saya di Prodi Matematika di kampus IPB Kotia Blitar. Sedangkan untuk Jumat kembali lagi di kampus Ayani di ruang C7. Kira-kira itu jadwal saya. Kalau saudara tanya hobis saya, hobisnya Pak, ini ada di PGSD ya. Hobis saya ada di PGSD. Saudara mahasiswa, sebagai motivasi, saya ingin sampaikan beberapa hal agar kita tetap semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Sebagai motivasi, pertama saya kutipkan ayat dari surat Al-Mujadalah, yaitu ya fa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kita harus yakin, hakul yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita yakin ilmu ini merupakan social elevate, merupakan tangga sosial
Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita. Memang UNU atau bahkan berbagai keren lain pun tidak menjamin kalau Anda kuliah di sini akan menjadi apa. Tapi minimal dengan kuliah akan memperbesar peluang Anda di dalam sebuah kompetisi. Ya, Anda punya peluang yang lebih besar. Kemudian seperti itu. Ingat kata sambung di ayat ini, dan artinya beriman dan berilmu, bukan atau. Kalau atau kan salah satu, kalau dan kedua-duanya. Jadi yang diangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu, bukan beriman atau berilmu. Ya, ini yang perlu menjadi stressing saudara. Kedua, satu tipe sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi bahwa bisa pilih hatta yarji'u." Jadi barang siapa yang sedang menempuh jalan mencari ilmu, dia sedang berada di jalannya Allah sampai dia kembali. Ini yang luar biasa ya. Berarti saudara menempuh ilmu di sini, ya Anda berada di jalan Allah. Bahkan banyak sekali hadis ya, kalau Anda bisa lihat di Ihya Ulumuddin jilid 1 bab 1 itu, bahkan orang yang duduk di masjid ilmu ini pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Mana mungkin kita mampu melakukan sholat sampai 1000 rakaat ya. Ini masih saya kutipkan hadis dari Abu Hurairah ya. Ini juga luar biasa lagi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang sedang menempuh jalan menuju ilmu, Allah berjanji kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Kira itu ya, masih banyak lagi hadis-hadis yang bisa kita kutip ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara mahasiswa bahwa masa depan Anda ada di tangan kalian masing-masing, bukan ada di tangan orang tua kalian, bukan ada di teman kalian, di dosen kalian, di tangan, tapi ada di tangan kalian masing-masing. Itu yang penting. Hidup ini adalah sebuah pilihan, tentu saya mengajukan pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang terbaik. Saudara mahasiswa kita memasuki abad 21, namanya penuh perubahan, penuh tantangan. Tentu tantangan tidak boleh dihindari. Kita hadapi, cuma ya jangan nekat menghadapi tanpa bekal. Ada beberapa bekal yang harus disiapkan, ya, harus dimiliki oleh mahasiswa. Di antaranya yang pertama adalah literasi digital. Saudara harus punya kemampuan literasi digital. Sekarang zaman serba internet, zaman serba online, tidak zamannya lagi Anda tidak bisa laptop, tidak bisa komputer, tidak hal-hal yang berbau digital ya, semuanya serba digital. Bahkan uang saja ya, uang digital sudah ada ya. Bahkan kita tidak perlu bawa uang kemana-mana, tidak perlu bawa ATM, cukup dengan HP kita komplit semuanya, bisa bayar apapun ya. Itu. Berikutnya, berpikir kritis. Jangan mudah percaya, apalagi berita-berita di medsos, banyak berita hoax, jangan mudah percaya, ya, jangan percaya. Berpikir kritis, check and recheck, dicek dulu sebelum di-share. Berikutnya, kemampuan komunikasi. Saudara bangun komunikasi yang bagus, ya, bangun komunikasi yang bagus. Kenal dengan bagus teman satu angkatan, kenal dengan bagus kakak tingkat, dengan adik tingkat. Dengan semakin banyak relasi, banyak teman, akan mempermudah kehidupan kita ini. Berikutnya, bangun kolaborasi, kerjasama. Kalau ingin sukses, jangan sukses sendiri, kerja bersama-sama. Bangun kolaborasi dengan siapa saja. Bentuk teamwork, teamwork ya, bentuk teamwork yang bagus. Berikutnya, saudara harus kreatif, harus inovasi. Tentu ini kaitannya dengan kritis tadi, kritis ditingkatkan menjadi kreativitas, ditingkat lagi menjadi sebuah inovasi. Bahkan banyak sekali sekarang ekonomi yang kreatif ya. Anak-anak bisa lihat di marketplace, di TikTok, di Shopee, di macam-macam ya.
Itu banyak ekonomi-ekonomi kreatif ya, yang dulu tidak pernah terpikirkan dan sekarang menjadi lahan penghasilan baru ya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan atau kompetensi problem solving ya, menyelesaikan masalah. Tentu menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah yang baru ya. Kalau dulu biasa orang menerjemahkan pemecahan masalah, tapi ada yang ya, sambil guyon, kalau masalah dipecah-pecah kan tambah banyak. Ya satu aja diselesaikan ya, harus punya problem solving. Bahkan di tingkat SMA banyak soal-soal yang sifatnya problem solving, bukan sifat yang hanya hafalan, hanya pemahaman, tapi sudah problem solving ya, memecah masalah. Berikutnya kita harus belajar sepanjang zaman, lifelong education. Belajar tidak harus dalam kelas seperti ini. Di mana saja kita bisa berbelajar, bisa mengambil sesuatu yang positif, dia bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada. Belajar di mana saja dan kapan saja. Sekarang medianya sudah banyak, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Siapa saja bisa menjadi guru kita. Berikutnya keahlian digital ya, merujuk yang di atas lagi. Tidak kalah pentingnya manajemen. Sesekali baca buku manajemen, belajar memanage. Pada saatnya Anda semua akan menjadi pemimpin, jadi leader yang harus punya kemampuan manajemen. Ya minimal mimpin dirinya sendiri, mimpin keluarga, syukur mimpin organisasi, mimpin lembaga ya. Tolong baca juga buku-buku manajemen walaupun Anda bukan jurusan manajemennya. Berikutnya diharapkan saudara punya etika, punya kesadaran sosial ya. Kita lihat kalau di medsos bahasanya begitu buruk seperti itu ya. Orang di mana-mana bertengkar. Di Twitter bertengkar, di TikTok bertengkar, di mana saja dengan bahasa yang sangat buruk seperti itu. Mari saudara mahasiswa tentu harus beda dengan yang tidak pernah mahasiswa. Tunjukkan Anda punya etika, Anda punya kesadaran sosial yang tinggi, punya kepedulian kepada yang lain. Tidak kalah pentingnya berikutnya adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tentu lingkungan yang baik lah. Syukur Anda menjadi katalisator, bisa mengubah lingkungan yang tidak baik menjadi baik. Berikutnya tidak kalah penting, pelajari kewirausahaan. Bukan berarti Anda harus dagang. Pelajari jiwa usaha itu, jiwa yang ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah. Gagal 10 kali, bangun 11 kali, bangkit 11 kali. Ya itu. Berikutnya kuasai bahasa asing. Ya minimal bahasa Inggris. Kalau saya ya sudah kasar anak ya bisa dikit-dikit. Ya, anak harus kuasai bahasa asing. Apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Monggo, jangan hanya bisanya hanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Tolong ini lengkapi kompetensi Anda kalau Anda ingin bersaing global. Banyak orang di luar sana sudah belajar bahasa Indonesia, akan masuk ke kita. Ya. Berikutnya, belajar dari kegagalan. Jangan jatuh di tempat sama untuk yang kedua kali, itu namanya bodoh. Ya. Jangan mengulangi kegagalan. Gunakan kegagalan itu untuk memicu kesuksesan berikutnya. Itu anak-anak kira-kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu saudara mahasiswa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Untuk materi saya rinci nanti saya share saja di grup ya. Silakan bagi kelompok sendiri. Anda sudah dewasa, saya bukan kelompoknya ya. Oke, sekian terima kasih. Kita cukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.